Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mempelajari hal-hal yang merusak iman. Apa saja kira-kira hal-hal yang merusak iman itu? Pertama, akan Ustadz sampaikan sebuah fenomena tayangan video berikut ini. Amit-amit mbah, putune liwat, demit ora ndulit, setan ora doyan. Muga-muga slamet mbah, amit-amit mbah, amit. Putune liwat mbah, paring ana seger waras slamet mbah. Amit-amit mbah, amit. Baik, kompetensi dasar dalam pembelajaran ini adalah memahami hal-hal yang merusak iman. Model pembelajarannya adalah discovery atau inquiry learning. Jadi, mengalami atau merasakan hal-hal yang bisa menyebabkan iman kita menjadi rusak. Sebagaimana dalam video tadi, mengalami hal yang bisa menyebabkan kita kadang kufur atau kafir. Bab yang akan kita pelajari hal-hal yang merusak iman sebagai pendahuluan, bahwa iman yazidu wa yanqus, iman itu kadang bertambah, kadang juga berkurang. Ketika dalam kondisi susah, kadang manusia sangat ingat kepada Allah, selalu berusaha taqarrub, mendekatkan diri karena minta pertolongan. Tapi ketika sedang dalam kondisi bahagia, banyak yang terlena, banyak yang lupa kepada Allah, sehingga dirinya makin tak ingat kepadanya. Apalagi hal-hal yang kadang apa yang kita lakukan seperti melewati tempat angker, kita malah meminta bantuan kepada selain Allah atau kita takut kepada selainnya. Itu adalah contoh hal yang bisa merusak iman. Apa saja sebenarnya yang merusak iman? Nomor 1 yang merusak iman itu adalah syirik. Secara bahasa, syirik itu artinya adalah syaraka yang bermakna berserikat, bersekutu, bersama, atau berkongsi. Sedangkan menurut istilah, syirik adalah suatu perbuatan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menyamakan Allah dengan makhluknya. Nah, itu tidak boleh Dalilnya dalam surat An-Nisa ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yaitu bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni dosa yang lainnya selain syirik itu. Makanya hati-hati syirik itu bisa sangat merugikan kita Perlu dihati-hati. Yang kedua bahwa jenis syirik itu ada 2. Ada syirik besar atau asyirkul akbar dan syirik kecil atau asyirkul asghar. Syirik besar itu contohnya apa? Seperti menyembah pohon, menyembah matahari, memberi sesajen ke kuburan atau ke laut, itu termasuk syirik besar. Syirik kecil itu seperti tadi, melewati tempat angker lalu kita amit sama penghuninya. Itu kan rumah, itu kan tempat yang kotor. Itu merupakan bumi Allah. Jadi kalau kita pun pamit itu sama yang punya bumi. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala Jadi nggak boleh takut dengan tempat-tempat yang angker. Mereka makhluk, kita juga makhluk. Jadi sesama makhluk tidak boleh takut Yang kedua, yang merusak iman adalah riya. Artinya riya adalah melihat atau memperlihatkan atau pamer atau menunjukkan kepada orang lain agar memuji apa yang kita pertontonkan. Nah, ternyata riya ini juga bisa merusak iman Yang niatnya ikhlas, niatnya membantu orang supaya dapat pahala, supaya Allah sayang sama kita, tapi karena terbersit niatan riya supaya dipuji orang, lantas amal kita kemudian menjadi sia-sia. Nah, inilah yang dimaksud dengan bisa merusak iman Makanya sebagai manusia kita mesti hati-hati di dalam pergaulan. Jangan sampai kita ini merusak perbuatan kita sendiri yang harusnya mendapatkan pahala. Yang keempat adalah nifak.
Nifak itu munafik ya. Ciri-ciri orang munafik itu suka menghalangi orang beriman ya di dalam menjalankan hukum Allah dan Rasul-Nya, selalu mengajak kepada kekufuran, suka berbuat kerusakan, bila berkata berdusta, berjanji mengingkari, diberi amanat berkhianat, dan bila bermusuhan berbuat curang. Nah, itu adalah ciri nifak. Yang berikutnya adalah riddah atau murtad, yaitu kembali kepada kekufuran. Ini hal yang tentu merusak iman. Yang awalnya sudah taat sama Allah, sudah muslim, tapi gara-gara murtad, ya rusaklah keislaman orang tersebut, bahkan dianggap kafir karena keluar dari agama Islam. Ya akibatnya apa? Ketika kafir, ya tentu ia termasuk musuh Allah dan musuh kita orang Islam. Yang berikutnya adalah fasik. Secara bahasa artinya keluar dari sesuatu, dan secara istilah fasik artinya adalah keluar dari ketentuan-ketentuan syariat. Jadi ia mengaku beriman, ia mengaku muslim, tapi ia juga berbuat dosa-dosa besar seperti zina, minum-minuman keras, berjudi, durhaka kepada orang tua gitu. Padahal ia mengaku muslim tapi berbuat hal-hal yang menunjukkan dosa tanpa rasa malu. Nah, itulah yang disebut dengan fasik ya. Pergaulan bebas remaja itu tergolong fasik, dan itu sangat mungkin membuatnya terjerembab di lembah yang nista ya. Kira-kira itu adalah materi hal yang merusak iman. Demikian uraian singkat, mudah-mudahan memberi manfaat anak-anak sekalian. Lalu berikutnya adalah refleksikan dalam kehidupan kalian. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang tadi disebutkan, apakah ada dalam kategori kita? Apakah kita masih ada sifat-sifat itu? Jika ada, mari kita perbaiki untuk menjadi hamba yang soleh, yang beriman, yang baik. Dan sekiranya kita senantiasa menjadi orang yang taat dan diridhai Allah. Demikian materi hal-hal yang merusak iman. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari segala hal yang merusak iman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.